Ini adalah berita ketiga saya yang membahas perseteruan Edi Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara dengan Bobi Nasution selaku Wali Kota Medan. Berita ini melengkapi perjalanan panjang Edi vs Bobi yang berakhir anti klimaks. Perseteruan diawali dari protes Bobi ke Edi Rahmayadi karena merasa tidak dilibatkan, tidak diberitahu, serta tidak diajak berkoordinasi soal lokasi karantina WNI yang baru tiba dari luar negeri. Menurut Bobi, Pemprov Sumut menentukan lokasi karantina WNI yang baru tiba dari luar negeri di Medan namun tak berkoordinasi dengannya. Bobi mengatakan, ada 5 hotel dan beberapa kantor milik Pemprov Sumut yang dijadikan lokasi karantina WNI yang baru tiba dari luar negeri. Seharusnya, kata Bobi, Pemprov Sumut memberitahu Pemkot Medan soal lokasi karantina itu. Persoalannya adalah Bobi merasa tidak diberitahu sebelumnya, atau tidak ada koordinasi dari Pemprov Sumut dengan Pemkot Medan terkait tempat yang akan dijadikan lokasi karantina WNI yang baru tiba dari luar negeri. Maka kemudian dia protes kepada Edi kenapa dirinya tidak diberitahu atau diajak koordinasi terlebih dahulu. Mendapat protes dari wali kota baru yang masih sangat muda, Edi Rahmayadi naik pitam dan merasa tidak terima. Memangnya Bobi itu siapa sampai berani protes ke dia? Begitu mungkin pikir Edi. Edi sempat memberikan ultimatum kepada Bobi agar jangan membuat dirinya marah. Edi mengaku heran Bobi tak mengetahui lokasi karantina tersebut. Sebab, Edi merasa sudah berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah kota Medan yakni PLH Kepala Dinas Kesehatan Medan. Syamsul Nasution sempat hadir dalam rapat koordinasi penanganan COVID-19 Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Edi sampai mengultimatum Bobi bahwa dia tak peduli status Bobi apa. Tak peduli Bobi menantu presiden, dia tetap meminta Bobi agar jangan sampai membuat dirinya marah. Edi awalnya berpikir Bobi adalah anak kemarin sore yang takut digertak apalagi dimarahi. Namun siapa sangka, Bobi tak sedikit pun merasa takut dengan gertakan Edi. Bobi nampak jauh lebih galak dibanding Edi. Akhirnya Edi memilih menyerah dan tidak memperpanjang perseteruan dengan Bobi. Kadiskominfo Sumut, Irman Umar menyebut tidak ada masalah antara Gubernur Sumut Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hubungan keduanya saat ini sedang baik-baik saja. Irman mengatakan Edi dan Bobi telah teleponan untuk membahas penanganan corona. Irman menyebut keduanya berdiskusi panjang untuk menuntaskan pandemi corona di Medan. Bahkan tadi malam, Kamis 6 Mei, keduanya telah bertelepon, bicara dan diskusi panjang lebar tentang upaya penanganan COVID-19 khususnya di kota Medan, ucap Irman. Namun siapa sangka, Bobi nampaknya belum mau perseteruan itu selesai begitu saja sebelum permasalahan ini selesai. Bahkan Bobi membantah klaim Irman bahwa Edi telah teleponan dengan Bobi untuk menyelesaikan persoalan ini. Bobi mengaku tak ada komunikasi antara dirinya dengan Edi tadi malam. Bobi mengaku telah memerintahkan camat untuk mengecek lokasi yang diduga ada WNI dari luar negeri. Dia mengaku tidak menolak WNI yang tiba di Medan. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya Edi benar-benar sudah teleponan dengan Bobi atau belum? Melihat rekam jejak keduanya, saya kira pernyataan Bobi lebih bisa dipercaya dibanding Edi. Sejauh ini Bobi menunjukkan diri sebagai pemimpin yang jujur, tegas, tidak bertele-tele, tidak mencela-mencela. Kemungkinan Edi memang tidak menelpon Bobi. Lalu kenapa kemudian ada klaim bahwa Edi dan Bobi telah teleponan? Saya kira akhirnya Edi sadar bahwa Bobi tidak bisa digertak atau dimarahi.
Meskipun masih muda, Bobby tidak seperti anak ingusan sebagaimana yang dikira oleh Eddie. Eddie nampaknya menyadari bahwa Bobby jauh lebih galak dibanding dirinya. Nampaknya Eddie enggan memperpanjang persoalan ini karena tidak mau boroknya terbongkar ke publik. Kalau sampai persoalan ini adalah akibat kekeliruan Pemprov Sumut, tentu endingnya Eddie sendiri yang malu. Selain nampaknya sangat galak dan berkepala batu, Bobby juga menantu Presiden Jokowi. Nampaknya Eddie akhirnya sadar bahwa Bobby tidak bisa dianggap remeh. Melihat tingkah kocak Eddie, sungguh rasanya ingin tertawa. Awalnya Eddie merasa hebat, bisa memarahi dan menggertak Bobby seenak jidat, tapi endingnya malah tidak mempan. Ternyata Bobby jauh lebih galak dari yang dia kira. Daripada memperpanjang perseteruan dengan Bobby, lebih baik Eddie menyerah dan game over.